Soal terkait barisan. Sebuah barisan berisi seluruh bilangan bulat berurutan yang bukan merupakan bilangan kelipatan 3, yaitu minus 11, minus 10, minus 8, minus 7, minus 5, minus 4, minus 2, minus 1, 1, 2, 4, dan seterusnya. Suku ke-72 dari barisan tersebut adalah, ya, pertama kita misalkan dulu ya. Kita misalkan dulu barisan yang kita punya itu adalah, kita sebut barisan A. Kita tuliskan ulang, minus 11, minus 10, minus 8, minus 7, minus 5, minus 4, minus 2, minus 1, 1, 2, 4. Nah, lalu kita coba tuliskan barisan lain yang tidak menghilangkan bilangan kelipatan 3. Berarti ada ya bilangan kelipatan 3-nya, minus 11, minus 10, lalu tetap minus 9, baru minus 8, minus 7, minus 6 juga masuk, lalu minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0. Nah, jadi kita biarkan bilangan-bilangan kelipatan 3 ada di barisan B ya. Sekarang perhatikan, jika saya ambil suku A2, A4, A6, dan A8 ya. Nah, lalu saya ambil suku B3, B6, B9, dan terakhir B12 ya. Nah, kita coba lihat hubungan-hubungannya. Pertama, A2 dengan B3. Kita tuliskan, ternyata kalau B3 kita kurangkan dengan A2, kita bakal dapat nilai sama dengan 1 ya. Lalu berikutnya kita ke A4 dengan B6. B6 dikurang A4, ternyata nilainya juga sama dengan 1. Lalu berikutnya A6 dengan B9. B9 dikurang A6 juga sama dengan 1. Terakhir A8 dengan B12. Kalau kita ambil dan kita kurangkan, B12 dikurang A8 juga bakal sama dengan 1. Nah, kita coba cari hubungannya. Perhatikan kalau B3 dikurang A2 itu berarti kan B3 kali 1 dikurang A2 dikali 1. Ini sama dengan 1. Lalu kalau B6 dikurang A4 berarti B3 dikalikan 2 dikurang A2 dikalikan 2 ya. Ini sama dengan 1 juga. Lalu B9 berarti B3 kali 3 dikurang A6. 2 kali 3 sama dengan 1. Terakhir B12 berarti 3 dikalikan 4 dikurang A2 dikalikan 4. Ini sama dengan 1 ya. Nah, perhatikan kalau ini bakal terus-terus terjadi ya. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nanti ke 5, ke 6 dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari pola yang ada ini berarti kalau kita punya B3N untuk suatu N, kita kurangkan dengan A2N untuk suatu N yang sama, itu selalu nilainya bakal sama dengan 1. Nah, rumus ini bakal kita gunain buat nyelesain soal kita kali ini. Nah, sekarang perhatikan yang ditanyakan sebenarnya adalah suku ke-72 ya. Berarti yang ditanyakan adalah A72. Nah, kalau kita pengen nyari A72, berarti kita juga harus tahu nilai dari B berapa. Nah, 72 itu kan adalah 2 kali 3, 6 ya. Nah, berarti B juga harus suatu 3 dikalikan 36. Nah, suatu pasangannya ya, yaitu berarti B108. Nah, gimana cara nyari B108 ini? Nah, perhatikan kembali ke barisan B. Barisan B itu punya suku awal, kita sebut A itu sama dengan minus 11 ya. Sedangkan dia punya beda itu selalu 1 ya. Berarti bedanya sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalnya kita nyari B108 itu sama dengan A-nya suku awalnya minus 11 ditambah N minus 1. 108 dikurang 1 dikalikan dengan bedanya. Bedanya 1. Berarti ini sama dengan minus 11 ditambah 108 kurang 1 berarti 107. Nah, 107 dikurang 11 berarti adalah 96 ya. Nah, berarti kita udah punya B108 sama dengan 96. Nah, ini kita bisa gunakan rumus yang udah kita dapatkan tadi ya dari pola-pola yang ada. Berarti B3
kali 36 dikurang A 2 dikali 36 itu sama dengan 1 ya. Dimana B 3 kali 36 itu adalah B 108 dikurang 2 kali 36 itu berarti A 72 ya. Nah, berarti ini sama dengan 1. Nah, B 108 kita udah punya nilainya yaitu sama dengan 96 ya. Sedangkan A72 yang ingin kita cari itu sama dengan 1. Dengan demikian kita punya A72 itu bakal sama dengan 96 dikurang 1, yaitu sama dengan 95. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal kali ini yaitu yang A. Nah, perlu banget buat teman-teman mengerti kalau soal barisan juga menjadi soal yang penuh dengan variasi ya. Banyak banget soal-soalnya, terkadang kita bisa langsung bawa ke aritmatika atau geometri, terkadang kita juga harus dituntut untuk bisa membuat pola ya. Nah, kemampuan ini tidak bisa teman-teman dapatkan sebatas melalui pemahaman materi doang. Jadi teman-teman juga perlu untuk senantiasa mengasah diri dengan soal-soal terkait. Nah, demikian. Dari soal berikut, kita diminta untuk menentukan modus dari tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Nah, apa itu modus? Modus merupakan frekuensi yang sering muncul. Nah, atau dia memiliki nilai yang paling banyak muncul atau memiliki frekuensi yang tinggi. Nah, dari data di atas, frekuensi yang paling banyak muncul yaitu adalah tinggi badan 165. Karena 165 ini muncul sebanyak 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan 5 kali. Jadi, 165 ini muncul sebanyak 5 kali dibandingkan dari data-data yang lain. Nah, oleh karena itu, jawabannya adalah 165. Halo teman-teman, mari kita bahas soal tentang pengetahuan kuantitatif. Apabila A, B, C, D adalah bilangan bulat dan didefinisikan A bintang B, bintang C, bintang D sama dengan 2A kuadrat min 2D dibagi B ditambah C. Nah, maka nilai 2 bintang min 2, bintang min 3, bintang 3 adalah titik-titik. Oke, di sini kan sebenarnya ini udah sama semua ya teman-teman ya. Sama-sama operasi bintang. Nah, ini berarti artinya apa? Kan ini kan paling depan ya. Berarti ini adalah A, teman-teman. Berarti ini A. Kemudian yang kedua itu adalah B. Berarti ini min 2. Berarti C-nya itu yang ini ya. Berarti sama dengan min 3. Nah, yang terakhir berarti ini adalah D, teman-teman. Nah, berarti kita bisa langsung substitusi aja nih ke persamaan ABCD ini. Nah, berarti tadi kan nilainya adalah 2 bintang min 2, bintang min 3, bintang 3 ya. Berarti sama dengan 2 dalam kurung 2 kuadrat, kan ini A-nya ya. Berarti dikurang 2 dikali D, D-nya adalah 3. Kemudian dibagi dengan B, B-nya adalah min 2. Berarti ini dikurung. Ditambah C, C-nya adalah 3 ya. Min 3. Nah, ini agak ngacak nih. Nggak berurutan, tapi nggak apa-apa ya. Hati-hati aja gitu. Oke, sekarang kita hitung nih. Berarti 2 kuadrat kan 4 ya. 4 kali 2, 8. Kemudian ini kan min 2 dikali dengan ini tuh D ya. Min 3 ya. Dengan 3. Berarti min 6 dibagi dengan min 2 dikurang 3 ya. Ini kan plus ketemu minus jadi minus. Oke, di sini ada operasi pembagian nih. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu ya. 8 min 6 dibagi min 2 berarti ini jadi positif 3 ya. Dikurang 3. Nah, ini berarti 8 tambah 3 kurang 3 adalah 8 teman-teman. Nah, jadi
hasil nilainya adalah 8. Jadi jawabannya yang B. Ya, soal cerita lagi, Ihsan sedang iseng menjumlahkan seluruh halaman sebuah buku dari halaman 1 hingga halaman ke N-nya, yaitu halaman terakhir. Dia mendapatkan jumlahnya sebesar 3.250. Namun, dia baru menyadari bahwa ada sebuah halaman yang terhitung 2 kali. Nah, halaman tersebut adalah halaman keberapa ya? Nah, kita misalkan dulu halaman yang terhitung 2 kali itu adalah A ya. Dia terhitung 2 kali. Nah, jelas bahwa A ini nggak mungkin lebih besar daripada N ya, karena N adalah halaman terakhir. Nah, katanya jumlahnya itu sebesar 3.250. Nah, berarti kita bakal punya 1 ditambah 2 ditambah seterusnya hingga ditambah termasuk ditambah A hingga sampai ke N. Lalu ditambah A lagi ya, karena terhitung 2 kali itu bakal sama dengan 3.250 ya. Nah, perhatikan dari 1 hingga ke N itu bakal bernilai N dikalikan N plus 1 dibagi 2 ya. Lalu ditambah A sama dengan 3.250. Nah, A-nya kita pindahkan ke ruas kanan, berarti kita bakal punya N plus 1 dibagi 2 itu sama dengan 3.250 dikurang A ya. Nah, 2-nya kita pindahkan ke kanan, berarti terkalikan 2. Kita bakal punya N plus 1 sama dengan 6.500 dikurang 2A. Nah, perhatikan kalau 6.500 dikurang 2A itu pasti masih kurang ya dari 6.500. Nah, sedangkan N dikalikan N plus 1 kan adalah N kuadrat ditambah N ya. Nah, N kuadrat ditambah N kurang dari 6.500. Apalagi N kuadrat ya, jelas dia juga harus kurang dari 6.500. Nah, sekarang kita tahu kalau N kuadrat itu harus kurang dari 6.500. Nah, padahal kalau N-nya 81, kita kuadratkan itu adalah 6561 ya. Nah, berarti maksimal N itu nggak boleh lebih dari 80 ya. Bisa 80 atau kurang dari 80. Nah, kita bagi kasus jika N-nya itu sama dengan 80 ya. Kalau N sama dengan 80, berarti rumusnya tadi N plus 1 itu sama dengan 6.500 dikurang 2A. N-nya berarti 80 dikali 81 sama dengan 6.500 dikurang 2A. 80 kali 81 adalah 6.480 sama dengan 6.500 dikurang 2A. Berarti kita bisa coret ya. Bersisa 20. Akhirnya kita punya 2A itu akan sama dengan 20 sehingga A itu sama dengan 10. Nah, gimana kalau N-nya nggak 80 ya? N-nya 79 atau kurang dari 79. Berarti kita coba misalkan jika N itu kurang dari atau sama dengan 79. Bisa 78, 77, dan seterusnya. Nah, kalau N-nya kurang dari 79, berarti N dikali N plus 1 itu bakal kurang dari atau sama dengan 79 dikali 80 ya. Padahal tadi N dikalikan N plus 1 itu adalah 6.500 dikurang 2A ya. Nah, ini itu harus kurang dari atau sama dengan 79 kali 80, yaitu 6.320 ya. Nah, kita bisa coret juga, berarti bersisa 180. Sehingga kita bakal punya 2A itu lebih besar atau sama dengan 180 ya. Berganti tanda karena kita tukar. Nah, sehingga kita bakal punya A itu lebih besar dari atau sama dengan 180 dibagi 2. Yaitu jelas A itu lebih besar atau sama dengan 90. Nah, kita tahu di awal tadi kalau A itu nggak mungkin lebih besar daripada N-nya. Nah, A-nya 90 minimal, tetapi N-nya itu jumlah halamannya cuma 79. Nah, berarti kasus-kasus ini tuh nggak bakal memenuhi ya. Nah, sehingga satu-satunya kasus yang memenuhi adalah saat N itu jumlah halamannya itu adalah 80. Dengan demikian, halaman yang dibaca dan terhitung 2 kali adalah A sama dengan 10. Jawaban yang tepat untuk soal kali ini yaitu yang A. Nah, teman-teman, gak cuma pemahaman terkait buku, teman-teman juga perlu untuk senantiasa melatih diri teman-teman mengerjain soal-soal kayak gini supaya kemampuan kalian dalam menganalisa semakin terasah dan semakin baik ke depannya.
Halo teman-teman, lanjut ke soal berikutnya ya. Soal ini bakalan kita selesaikan dengan metode cara cepat. Kita baca dulu aja soalnya. Diketahui PQRST adalah 5 nilai terurut. Rata-rata dari kelima bilangan tersebut adalah 5,2 dan mediannya sama dengan data keempat dari urutan tersebut. Berapakah mediannya? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sebelum kita cek pernyataannya satu persatu, kita olah dulu aja informasi yang diketahui. Yang ditanyakan adalah median nih, teman-teman. Kan PQRST udah terurut, berarti mediannya udah pasti nilai yang di tengahnya, yaitu R. Ya, yang mau kita cari adalah nilai dari R. Terus juga diketahui rata-rata dari PQRST adalah 5,2. Bisa kita coba buat persamaannya dulu aja. Rata-rata itu kan jumlah datanya dari PQRST dibagi 5. Kenapa 5? Karena ada 5 data ya. Udah diketahui rata-ratanya 5,2. Nah, berarti P ditambah Q ditambah R ditambah S ditambah T sama dengan, ini kita kalikan nih kedua ruas dengan 5. Berarti 5,2 dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 26. Ya, selain itu kita lihat lagi dulu informasinya. Ada apa lagi? Mediannya sama dengan data keempat dari urutan tersebut. Kita udah tahu mediannya R, data keempatnya S. Berarti R dan S ini adalah sama nih, teman-teman. Ya udah, kita sederhanakan aja persamaannya. P ditambah Q ditambah T, untuk R dan S-nya karena sama berarti R ditambah R 2R ya. 2R sama dengan 26. Nah, udah ya, kita udah olah seluruh informasi yang diketahui. Sekarang kita cek pernyataannya satu persatu. Mulai dari pernyataan 1 dulu. Rata-rata P, Q, dan T adalah 4. Nah, ini diketahui rata-rata P, Q, dan T ya. Rata-rata P, Q, dan T itu P ditambah Q ditambah T dibagi 3 sama dengan 4. Berarti P ditambah Q ditambah T sama dengan 4 kali 3, 12. Kita tahu P plus Q plus T, 12 nih. Ya udah, substitusi aja ke sini, dapat R-nya. Ya, sebenarnya nggak dihitung juga nggak apa-apa nih, teman-teman. Yang penting kita yakin bahwa pernyataan 1 bisa menjawab pertanyaan. Tapi supaya lebih paham konteksnya, kita coba substitusi lagi ya. Berarti di sini P plus Q plus T plus 2R sama dengan 26. Untuk P plus Q plus T-nya, kita substitusi 12. Berarti 12 ditambah 2R sama dengan 26. 2R sama dengan 26 dikurangi dengan 12 nih, teman-teman, 14 ya. Nah, berarti R-nya adalah 14 dibagi 2 alias 7. Dapat ya? R-nya adalah 7 atau mediannya adalah 7, berarti pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan. Selanjutnya kita cek pernyataan yang kedua. Dari pernyataan yang kedua, jangkauan dari data tersebut adalah 14. Jangkauan itu kan definisinya adalah data terbesar dikurangi data terkecil ya. T min P. Berarti T min P sama dengan 14. Kalau T min P 14, berarti T sama dengan 14 plus P ya. Kita tahu T-nya sama dengan 14 plus P, kita substitusi aja nih, coba pada persamaan yang kita dapetin ke sini berarti. Ya, P plus Q plus T plus 2R sama dengan 26. Berarti P plus Q plus 14 plus P plus 2R sama dengan 26. Ini kita lihat aja nih variabelnya. Masih ada variabel P, Q, dan R. Kan kita cuma mau tahu R-nya. Kita nggak tahu R-nya kalau nggak tahu variabel P dan Q-nya. Berarti ya. Jadi untuk pernyataan 2 ini nggak cukup nih untuk menjawab pertanyaan karena kita nggak bisa tahu R-nya berapa. P dan Q-nya juga belum diketahui. Jadi pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah 1 saja cukup, tapi 2 saja tidak cukup. Ada di opsi yang A ya.